Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa akhirnya kita setelah menunggu satu pekan, tadinya pekan kemarin ya Pak, mau Iya. saya reschedule, mohon maaf. Jadi tadinya itu saya diundang agak keluar kota ya. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul di sore hari ini. Jadi ini sebenarnya acara diskusi santai. Awalnya sih kita mau buka bersama internal LBH, cuma Oh, kita pikir wah kok sayang banget kalau nggak sekalian diskusi, nanti kita rekam, kita tayangkan di YouTube supaya manfaatnya bisa mudah. Jadi nanti peserta punya mayoritas adalah dari internal LBH. Nah, selamat datang sebelumnya Pak Nurul Islami, Pak Lukman, Mas Eza yang sudah berkenan hadir. Terima kasih. Jadi LBMP Taumat ini yang di Jogja ini adalah Korwil. Kalau LBMP itu misalnya di Jakarta. Dan kegiatan rutin kita diantaranya ada NASA, ngobrol akrab seputar hukum, biasanya 3 bulan sekali. Terus juga ada ILN, Islamic Lawyer Forum. Kalau itu ya dia sekitar 6 bulan sekali. Dan ya ini buka puasa bersama sebagai tambahan program diskusi bersama. Jadi HDRT Taumat ini adalah bagai bantuan hukum akronik dari pembelaan Islam terpercaya. Kita memang konsepnya adalah pembelaan terhadap Islam, terhadap aktivis Islam, terhadap ulama ya yang mungkin alami persekusi atau juga pengamanan agenda-agenda dakwah supaya kita melakukan pengamanan dari segi hukum ya. Kalau ada yang menghalangi dari segi hukum apa insya Allah LBH yang terdepan untuk pengamanan tadi. Itu saja selama diskusi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus dan sambutan dari saya berharap dari Tafamat. Baik. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ya. Oh iya, iya. Oke, baik. Untuk singkat pembukaan forum kajian diskusi ya, diskusi santai pada sore hari ini dilakukan dengan kelas yang masuk. Untuk itu saya persilakan kepada pembicara dari Pak Arul, Pak Ruslan dan juga Pak Reza. Aku sekalian pertimbangan bertiga. Saya mau dari sini atau di depan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mari kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan sore hari ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah sehingga sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa bertemu dalam rangka pembelaan umat Islam seperti yang telah disampaikan oleh Pak Agung Nugroho tadi. Kita di LBH visi utamanya adalah pembelaan umat Islam. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita selalu bersyukur atas semua nikmatnya, dengan kita syukuri bahwa nikmatnya akan selalu ditambah. Dan dalam rangka mengisi kehidupan ini, bismillah kita sama-sama niatkan untuk lillahi ta'ala, hadiahnya nanti insya Allah akan kita petik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam nanti satu junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarganya, sahabat sehatnya, dan semoga sampai kepada kita di mana kita masuk ke dalam golongan umat yang dirindukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dirindukan itu kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata pasif. Jadi kita jadi objek, dan menjadi objek itu adalah dipilih. Jadi ketika kita dan di subjek untuk mengambil sebuah objek, kita akan memilih. Tentunya banyak kriteria yang kita inginkan.
Nah, di sini saya sering mengatakan kita dirindukan oleh Rasul kita. Artinya apa? Kita harus berusaha memantaskan diri jadi objeknya Rasul untuk dirindukan. Gitu. Dan semoga apa yang kita lakukan, kita diberi kekuatan untuk selalu bertawasul pada Rasul, meneladani beliau, baik dalam kehidupan dalam area pribadi, kemudian kehidupan di area kebersamaan dengan keluarga maupun dan dari lintas masyarakat. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sore hari ini kita akan berdiskusi tentang hal atau yang saat ini sedang gencar-gencarnya di dunia, meskipun saya yakin hampir sebagian masyarakat yang punya akal di dunia ini menolak yang namanya word of peace. Kalau saya melihat peace itu saya teringat tentang visi Dajjal gitu ya. Dajjal itu dalam sebuah kalimat itu yang di tangannya itu kelihatan air, itu sebenarnya api. Sebenarnya di tangannya kelihatannya api, sebenarnya air seperti itu. Artinya apa? Kita melihat, kita tidak usah, istilahnya tidak usah berpikir terlalu dalam untuk menilai seorang presiden dari Amerika Serikat yang namanya Presiden Trump gitu ya. Itu kalau dari ini kan sangat ampuh sekali. Yang boleh membunuh hanya beliau seolah seperti itu gitu. Jadi semua negara harus tunduk pada perintahnya. Dan boleh memerangi negara lain hanya beliau semacam itu. Dan seorang seperti itu kok membawa visi perdamaian gitu kan. Nah ini kan tanda tanya besar. Perdamaian tapi memicu perang seperti itu. Nah, saat ini kita akan berdiskusi dengan dua narasumber kita. Kita sapa dulu bersama-sama. Yang pertama, Bapak Dr. Nur Islami, SHM. Beliau seorang dosen hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pripun kabaripun, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sehat. Bismillah. Kemudian yang kedua, Mas Riza Nurmansyah MA. Beliau dosen hukum internasional Universitas IDAL. Saya sebut Mas nggak boleh ya? Ini masih mau lebih cocok Mas. Kalau saya sebut Bapak itu Iya. ya lebih ya. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam habis asar. Habis asar ya. Berarti sudah sholat asar ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, kita langsung saja. Saya akan persilahkan yang muda terlebih dahulu. Mas Nurmansyah, Mas Riza Nurmansyah MA, dosen hubungan internasional Universitas Tidara Magelang. Baik, kita persilahkan beliau sudah menyiapkan materi diskusi pada sore hari ini. Nanti setelah Mas Reza menyampaikan pemaparan tentang materi yang disampaikan diskusi, nanti kita teman-teman boleh sambung dengan acara diskusi tanya jawab dan sebagainya. Kepada Mas Reza dan Mas Adi, silakan. Pakai mic atau Pakai mic. pakai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nur Islami, salam kenal ya. Saya juga baru tepang panjenengan. Alhamdulillah, tambah kenalan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kira tadi pengantar sudah banyak diberikan oleh Pak Widodo. Jadi alhamdulillah yang perlu saya sampaikan pertama kali atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memilih Islam sebagai jalan keselamatan kita. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan sedikit clue mengenai jalan keselamatan ke depan ketika tadi Pak Widodo menyebutkan Dajjal ya, bahwasanya beliau membawa fitnah bahwasanya yang terlihat api itu sebetulnya air dan sebaliknya yang terlihat air itu sebetulnya api. Nah, di sini saya akan mencoba mengantarkan karena tadi disebutkan bahwa saya yang muda. Oke, siap. Ini di mana ini? Kalau gini. Gini. Oh, gitu. Oke. Tadi disebutkan oleh Pak Widodo karena yang muda dulu, maka yang muda itu ngepek biasanya. Jadi saya tak ngepek ini. Barangkali nanti ada warna-warnanya gitu, enggak hitam putih seperti ini gitu. Nah,
Di sini saya akan mencoba menyampaikan atau membahas ya, bahwasanya Board of Peace ini seperti tadi kata Pak Widodo kan orang yang punya akal sehat itu semua tentu menolak kan gitu klaimnya ya. Nah, saya mencoba menguji klaim-klaim Board of Peace. Ya, Board of Peace artinya Dewan Perdamaian. Ya. Apakah Dewan Perdamaian itu artinya damai untuk kita semua, termasuk klaimnya untuk Gaza gitu ya. Makanya saya mengangkat tema ini. Nah, artinya, sorry, sebentar. Artinya yang pertama, kenapa kok menguji klaim ini penting gitu nih, Bapak-bapak semua. Ya, tentunya seperti tadi Pak Widodo antarkan bahwasanya orang yang berakal itu pasti menerima, tapi bagaimana yang dia belum tahu gitu. Nah, makanya ketika dia belum tahu kan klaim ini perlu benar-benar kita uji, sama seperti Islam gitu ya. Islam itu kenapa kok disebut agama? Nah, kalau teman-teman membuka di KBBI, agama itu kan kurang lebih ya, bisa dicek nanti, sebuah tatanan yang mengatur hubungan dia dengan Tuhannya dan hubungan sosialnya gitu. Makanya kalau menguji klaim Islam itu sebagai agama kan kita harus membuktikan bahwasanya Islam itu mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri dan mengatur hubungan kita dengan sesama. Nah, begitu pula BOP ini perlu kita uji. Jadi dia yang belum tahu bahwasanya BOP ini untuk damai atau untuk perang atau bahkan ada pembelahan ya kita di masyarakat ini, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita benar-benar uji di sini. Nah, maka dari itu setidaknya ya ada 5 klaim yang bisa kita uji, dan tentunya klaim ini berasal dari sumber-sumber utama langsung, karena kalau kita klaim itu nggak boleh jari ini, tapi harus langsung dari sudut pandang orang pertama yang kemudian kita decoding namanya kalau dalam istilah ilmu sosial. Jadi yang pertama akan coba kita uji mengenai 2 klaim dalam White House atau Gedung Putih. Jadi yang biru-biru di atas ini, yang pertama itu klaim bahwasanya Board of Peace ini merupakan langkah historis untuk membuka jalan perdamaian di Gaza. Terus yang kedua, statement Trump mengenai rencana-rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik di Gaza. Terus kemudian piagam Board of Peace itu sendiri yang menjadi dasar hukum Board of Peace. Kemudian ini di konteks lokal kita ada pernyataan Bapak Presiden Prabowo mengenai Board of Peace, dan terakhir MUI yang sebelumnya itu menyebut Board of Peace itu sebagai neokolonialisme, kemudian setelah diundang bersama ormas-ormas lain maka menjadi melunak begitu, menjadi lebih menerima dengan syarat gitu ya. Nah, tentunya di tiap-tiap ini akan ada banyak sekali teks, tapi saya tidak akan fokus di sini. Nanti teman-teman bisa mengecek sendiri karena kita nanti harus berbagi pengetahuan ya dengan Pak Nur Islami. Maka saya akan sudah rangkum. Oh ya, sebelum kita mencoba melihat rangkuman, kalau teman-teman melihat di sini Board of Peace logonya, itu apa yang menarik dari logonya, teman-teman? Board of Peace, nah, logonya ini yang menarik itu apa sebenarnya? Tadi kan klaimnya kan untuk penyelesaian konflik di Gaza, tapi ternyata di logonya ini adalah foto dari benua Amerika yang terhighlight negara Amerika Serikat. Artinya dari sini kan kita bisa decoding itu tadi bahwasanya pusat atau sentral dari Board of Peace ini kan Amerika. Nah, kita akan coba buktikan klaim itu. Nah, intisari dari 5 sumber tadi, yang pertama adalah klaim dasarnya, visi dan janji Amerika Serikat di bawah Trump kepada warga Gaza untuk merasakan keamanan, perdamaian, kesejahteraan, dan akuntabilitas. Jadi ini visi dan janji yang tertulis. Ya, jadi ada beberapa langkah, misalnya harus ada demilitarisasi dari, tentunya di sini merujuk pada pejuang Hamas, walaupun itu tidak disebutkan sama sekali. Terus kita harus meninggalkan solusi yang selama ini tidak masuk akal karena ditawarkan oleh institusi gagal, begitu kata Board of Peace. Terus perdamaian abadi berakar ketika masyarakat memiliki masa depan mereka. Terus ada tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Terus ada peran-peran negara yang tergabung di dalamnya, tentunya termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama kali menandatangani ini dan bergabung dengan Board of Peace. Kemudian Indonesia di sini komitmen untuk solusi 2 negara. Kita akan lihat nanti apakah solusi 2 negara itu solusi atau bukan. Gitu. Terus kemudian MUI meminta Indonesia melalui Board of Peace untuk mendesak Israel. Pertanyaannya bisa enggak? Tanya kita bisa enggak mendesak Israel biar manut gitu ya.
Nah, tadi kan yang bagus-bagus nih teman-teman semua nih. Nah, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu kita cermati secara kritis. Yang pertama adalah tidak ada satupun kata Palestine, ya tadi piagamnya dalam bahasa Inggris, atau Palestinian, atau Gaza, atau Gazans, dan sejenisnya di piagam Board of Peace itu. Jadi sama sekali tidak disebutkan. Terus tidak ada satupun perwakilan warga atau otoritas di Gaza. Nah, kemudian ada beberapa yang sempat ngeklaim Ali Saad itu kan dari Palestina, lahir di Khan Yunis. Tapi pertanyaannya apakah dia mewakili Gaza? Nah, nanti akan kita lihat di Gaza itu ada siapa kan gitu. Nah, terus sama dengan di tempat kita, bahwa pasca tanda tangan Board of Peace itu tidak ada atau hanya ada dua kata terkait Palestina, dan itu pun bukan Palestine tapi Palestinian. Jadi orang Palestina, bukan Palestinanya. Ya, lalu tidak ada satu kata atau satu frasa pun yang menunjukkan Palestina merdeka dari rilis Setkap. Setkap itu sekretariat kabinetnya yang dipimpin oleh siapa, Pak Teddy gitu ya. Nah, sebaliknya di kesempatan yang lain Bapak Presiden kita 2 kali menyampaikan bahwasanya untuk mewujudkan perdamaian maka kita harus menjamin keamanan Israel terlebih dahulu. Nah, kita nanti akan cek. Maka pertanyaan pentingnya adalah apakah Board of Peace itu benar-benar untuk Gaza dan Palestina? Lalu apa kepentingan Amerika Serikat yang dalam hal ini didominasi oleh peran Donald Trump dalam membentuk BOP, dan kemudian apa arti negara-negara bergabung di dalamnya? Apa arti kita ini satu wadah dengan Amerika Serikat dan Israel, terutama negara mayoritas Muslim, dan mengapa kita harus membahasnya negara mayoritas Muslim? Oke, ini uji-uji yang bisa kita cari dari teori, tapi kita akan fokus ke sini aja. Jadi setidaknya ada 8 pengujian yang bisa kita telusuri. Yang pertama, masa kepresidenan kedua Donald Trump, kemudian politik luar negeri Amerika Serikat terkait Timur Tengah dan Israel, kemudian rekam jejak Israel di Palestina, kemudian apa itu Palestina dan Gaza, kemudian Gaza dan Palestina sebelum dan setelah Board of Peace, kemudian siapa tokoh-tokoh yang terlibat tadi, terus kemudian apakah solusi 2 negara itu solusi, dan yang terakhir, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari Board of Peace ini gitu. Nah, tentunya kita ke poin pertama, masa kepresidenan kedua Donald Trump itu teman-teman bisa lihat sendiri bahwasanya Trump ini dalam waktu 1 tahun sepanjang tahun 2025 itu sudah menyerang 7 negara. Ya, ada Venezuela yang disambi, diculik itu ya presidennya. Terus Syria, Irak, Iran, Nigeria, Yaman, dan Somalia. Dan bukan hanya itu, Trump juga banyak sekali melakukan manuver-manuver politik di tingkat internasional seperti perang dagang, terus mengubah Department of Defense atau Departemen Pertahanan menjadi Department of War, Departemen Perang. Karena Department of Defense, Departemen Pertahanan itu dipandang terlalu pasif. Nah, dia pengen mengenang sejarah Perang Dunia Kedua ketika Amerika Serikat memenangkan perang, makanya diganti itu namanya. Nah, kemudian menarik keikutsertaan dan iuran dari badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya. Karena Trump itu sebel, karena di dalam PBB itu Amerika Serikat itu atau negara-negara yang tadinya bersahabat dengan Amerika Serikat itu menjadi kritis karena kebijakan genosida Israel di Gaza. Itu yang. Nah, terus kemudian ada kekerasan dan penembakan dalam operasi ICE ya dari imigrasi Amerika, dan juga persekusi dan deportasi aktivis pro Palestina. Artinya dari sini Trump ini terlihat bahwasanya dia tidak benar-benar menginginkan perdamaian. Ya, mulai dari pengen mencaplok Greenland, menyerang 7 negara, dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga disampaikan secara langsung oleh Trump melalui Twitternya. Kalau teman-teman aktif di Twitter atau di X itu bisa melihat tweet-tweet apa ya yang sangat, kalau bisa dibilang konyol gitu dari Donald Trump. Jadi dia itu sangat terbuka dan sangat kelihatan kalau dia itu berbicaranya itu istilahnya itu ngawur gitu loh. Seperti kemarin ketika menyerang sekolah di Iran, itu dia bilang bahwasanya yang nyerang itu Iran gitu. Padahal itu jelas-jelas dari footage itu Tomahawk itu kan buatan Amerika. Jadi ya begitulah Trump. Nah, alasan Trump melakukan itu semua itu hanya atau adalah demi kepentingan nasional Amerika. Jadi Trump menyerang Venezuela, Trump perang dagang, Trump menarik diri dari PBB, Trump mendeportasi aktivis Palestina, itu alasannya adalah demi kepentingan nasional. Artinya dari sini kesimpulannya, apakah dunia ini sekarang beralih menjadi power based order atau tatanan berdasarkan kekuasaan, bukan lagi berdasarkan aturan. Karena semua aturan sudah ditabrak oleh Trump. Nah,
Terus board office gimana ini? Apakah aturan atau enggak? Jangan-jangan board office itu enggak ada aturan. Nah, dari indikasi ini kan sebenarnya kita sudah bisa membaca di awal. Nah, ini juga di masa kepresidenan Donald Trump. Ini sebenarnya video, tapi karena laptop saya kebetulan error, jadi saya nggak bisa play di sini. Tapi ini intinya adalah senator-senator Amerika yang sedang keluar dari gedung Kongres diwawancarai. Kebetulan yang mewawancarai itu salah seorang Kristen Palestina. Dia wawancara, America first or Israel first? Amerika first atau Israel first? Dan senator-senator ini bingung menjawab apa. Ya, ada yang jawab Israel first, no, Amerika first, bingung. Jadi kita itu bingung gitu kan. Nah, tapi saya percaya bahwasanya apa yang dilakukan Trump itu adalah Amerika first. Kenapa? Nah, ketika Amerika Serikat itu atau rezimnya Trump itu menculik Maduro, ternyata setelah itu Venezuela mengirim minyak untuk pertama kalinya ke Israel setelah tahun 2009 kalau saya nggak salah. Jadi setelah Presiden Venezuela itu diculik terus diganti sama pemimpin yang baru, itu Venezuela pertama kali mengirim minyak ke Israel. Kenapa kok saya ngomong mengirim minyak ke Israel itu adalah Amerika first? Nah, akan kita lihat setelah ini. Yang kedua yaitu politik luar negeri Amerika Serikat terkait Timur Tengah. Ini teman-teman bisa baca di National Security Strategy dari Amerika Serikat. Dan di sini dijelaskan bahwasanya dari dokumen ini ya tadi ya, nanti teman-teman bisa baca sumber langsungnya di situ, bahwasanya selama 5 dekade lebih prioritas politik luar negeri Amerika Serikat itu Timur Tengah. Sudah dijelaskan secara eksplisit. Nah, karena Timur Tengah ini energi ini nggak saya bold karena bagi saya energi itu komplementari atau pelengkap. Tapi yang utama adalah arena kompetisi superpower. Amerika Serikat menyatakan itu. Dan dampaknya sampai seluruh dunia termasuk Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat memastikan Timur Tengah tidak jatuh ke musuh. Nah ya tadi kan siapa yang bersekutu dengan Amerika Serikat di situ? Nah tentunya sekarang kalau dulu hanya Israel, sekarang kelihatannya hampir semua negara di kawasan kecuali Iran. Makanya masih di dokumen itu juga disebutkan Israel harus dipastikan aman secara ideologi dan militer. Jadi sudah jelas-jelas disebutkan ideologi. Artinya kalau kita memang mau men-challenge Israel, makanya kita harus bawa ideologi. Nggak bisa kita hanya membawa ekonomi, energi, perdagangan, senjata, nggak akan bisa. Lalu Amerika Serikat juga berkepentingan memperluas Abraham Accord, atau Abraham itu kan ibaratnya kan istilahnya kan agama samawi gitu ya. Jadi perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara mayoritas Muslim, katanya gitu, ke seluruh dunia Islam. Nah, kalau teman-teman melihat perkembangan terbaru Abraham Accords, kan memang Abraham Accords itu bukan hanya di kawasan Timur Tengah, tapi sampai ke Afrika Utara, bahkan Indonesia pun ditawari. Tapi ternyata Indonesia nggak mau masuk. Nah, ternyata masuknya lewat Board of Peace, kan gitu. Artinya memperluas ini bukan hanya dalam konteks literal Abraham Accord, tapi ternyata juga bisa jadi nanti Board of Peace. Nah, terus tadi disebutkan bahwasanya di Timur Tengah itu arena pertarungan superpower. Lalu apa itu politik luar negeri negara superpower? Itu artinya politik luar negeri superpower itu kalau dalam ensiklopedia Britannica disebut bahwasanya tanpa bekerja sama dengannya, dengan superpower itu, maka tidak ada masalah yang dapat diselesaikan. Jadi untuk kita menyelesaikan persoalan, kita harus kerjasama dengan superpower. Nah, masalahnya adalah cara Amerika Serikat menyelesaikan masalah adalah tadi Israel harus dijamin ideologi dan militernya. Jadi Indonesia pengen menyelesaikan masalah, makanya dia tidak bisa tidak melibatkan Amerika. Masalahnya Amerika itu cara menyelesaikan masalah adalah Israel first gitu, menjamin ideologi Israel kan gitu. Memangnya apa yang diinginkan oleh Israel? Nah makanya kita lihat rekam jejak Israel kan gitu. Ya ternyata ini saya kira sangat ekstensif, sangat banyak buktinya. Tetapi secara inti bahwasanya Israel ini sejak 1948 itu menjalankan kebijakan pendudukan yang dilanjutkan dengan politik penjajahan sampai sekarang. Makanya ada genosida, ada politik apartheid, pembangunan tembok, pembatasan jamaah ibadah dan lain itu adalah konsekuensi yang sangat normal dari kebijakan Israel. Nah, yang baru-baru ini terkuak, walaupun kalau dari kita sebagai Muslim itu sebenarnya kalau belajar eskatologi akhir zaman itu sudah paham sejak lama, bahwasanya Israel itu punya visi Israel Raya, dan ini kebetulan materi yang sama saya jelaskan dengan teman-teman di forum umum, dan mereka ternyata ya alhamdulillah ngerti sekarang bahwasanya Israel ini
visinya itu bukan lagi Israel yang secumlik itu atau Gaza atau tepi barat, tapi mencakup Israel Raya. Ini dinyatakan sendiri oleh Netanyahu bahwasanya wilayahnya itu membentang dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil, dan itu diketok gini, ditutup gini. Ini termasuk Arab Saudi, nyerempet ke Madinah dikit, walaupun nggak sampai ke Masjid Putih itu ya, Masjid Nabawi. Nah, tapi apakah yang ngawur ini Netanyahu saja, orang-orang Israel yang lain baik? Oh, ini yang ngawur rezimnya Netanyahu, oposisi pasti baik kan gitu kan, kalau orang awam mungkin. Nah, ternyata yang pertama ini sudah ditempel di badge-nya atau di emblem atau bordirnya tentara Israel, visi mereka ini. Ya. Terus kemudian diperkuat dengan salah satu inspirasi bendera Israel dari salah satu tokoh Zionis ketika itu, yaitu A.L. Frankel. Demi teman-teman bisa baca sumbernya, ini dari protokol Zionis, bahwasanya yaitu tadi Israel itu punya border dan punya radius yang dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Nah, ini kan ibaratnya di atas itu Sungai Efrat, di bawah Sungai Nil itulah wilayah Israel. Jadi sudah dijelaskan oleh Netanyahu tadi juga di sidang umum PBB, ya kan. Jadi, nah kemudian kita geser. Tadi kan sudah jelas Trump, Israel itu satu visi, punya misi ideologi, itu kan. Nah, terus apa itu Palestina dan Gaza? Nah, kita semua tahu bahwasanya Palestina itu dulunya adalah wilayah ex-kekhalifahan Utsmani sebelum menjadi Palestina, ya. Dulu masih Syam, ya, masih jadi Syam. Terus kemudian Utsmani terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan Utsmani kalah. Makanya pemenang Perang Dunia Pertama ketika itu Inggris dan Prancis membagi wilayah Syam itu menjadi Lebanon, Syria, Yordania, Palestina, termasuk negara-negara Arab, ya, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Oman, dan Qatar dan Bahrain. Gitu. Nah, dan kita juga bisa melihat bahwasanya wilayah itu terus menyempit. Ya, tadinya di perjanjian 1947 itu sudah dibagi tanah negara Yahudi dan negara Arab, atau tanah Yahudi dan tanah Arab. Kemudian dengan perkembangannya termasuk perang-perang yang mengikutinya membuat tanah Palestina itu semakin menyempit. Nah, tadi menguak klaim bahwasanya apakah Ali Saad, ya, Ali Saad itu diklaim mewakili Palestina dalam struktur of peace, itu mewakili Gaza. Nah, ternyata tidak. Karena apa? Karena Gaza ini secara de jure harusnya punya kelompok perlawanan Hamas. Bahkan bukan cuma Gaza, tapi juga tepi barat. Karena pemilu terakhir tahun 2006, Hamas ini menang mutlak melawan Fatah, yang akhirnya disabotase. Amerika dan Israel tidak setuju bahwasanya Hamas tidak mengakui kemenangan Hamas. Akhirnya Hamas itu ditempatkan di Gaza, dan Gaza di blokade sampai sekarang. Itu artinya, nah ini kan tadi pemilu, katanya pemilu demokratis, gitu kan? Terus ternyata yang menang Hamas. Ternyata Hamas dibatalkan. Makanya mana nih yang paling demokrasi ini? Katanya demokrasi kan, solusi ternyata dari sini mental sendiri oleh negara demokrasi nomor 1 di dunia, yaitu Amerika Serikat. Gitu. Ini saya mengambil tesis dari Levitsky dan Ziblatt dalam bukunya How Democracy Die. Itu menyebutkan bahwasanya demokrasi itu mati di tangan demokrasi ini sendiri. Ini contoh. Gitu. Nah, ada asumsi juga di teman-teman kita di luar sana bahwasanya di Gaza itu bukan Israel versus Palestina, tetapi Israel versus Hamas. Di tempat lain tepi barat aman kok, ya kan? Makanya jangan melawan Israel, salah sendiri Hamas nyerang. Makanya dengan Israel itu harus negosiasi dan diplomasi dan seterusnya. Itu kan anggapan dari sebagian teman-teman kita yang belum tahu. Dan apakah di tepi barat itu aman? Nah, ini salah satu video legend. Nanti ini sebenarnya ada videonya, tapi sekali lagi karena laptop saya error, jadi ini nggak ada videonya. Jadi ini yang baju merah sama yang hitam ini adalah pemilik rumahnya. Yang putih ini adalah pendatang dari California, namanya Jacob. Nah, videonya tuh bilang, Jacob, you are stealing my house. Jacob, kamu mencuri rumahku. Terus Jacob jawabannya, if I don't steal it, someone else will. Kalau saya tidak mencuri, maka orang lain yang akan mencuri. Jadi memang rumah Palestina itu memang untuk dicuri gitu, menurut pemukim Israel. Nah, terus apakah benar di tepi barat itu aman? Nah, teman-teman bisa lihat, lebih dari 37.000 orang Palestina itu kehilangan tempat tinggalnya atau terusir pada tahun 2025 saja. Terus kemudian
serangan-serangan dari pemukim ini mencapai puncaknya di tahun 2025. Jadi sama aja di sana nggak aman. Jadi kalau mengklaim bahwasanya nggak usah ngelawan Israel, harus diplomasi, harus negosiasi, ternyata negosiasi itu juga tidak berhasil. Nah, Gaza dan Palestina sebelum dan setelah Board of Peace. Yang ternyata sama aja kan, tetap Gaza dibombardir, walaupun intensitasnya berkurang karena Israel disibukkan dengan Iran dan dengan Hezbollah. Tapi tetap aja kalau teman-teman lihat di Al Jazeera terutama update itu sekarang. Dan ini Israel menerima proposal untuk mendaftarkan West Bank tepi barat itu tadi sebagai properti dari Israel. Jadi West Bank ini sekarang sudah diakuisisi sepenuhnya sama Israel walaupun belum diakui oleh dunia internasional. Nah, sama aja ya, Israel membunuh 12 orang Palestina di Gaza menjelang agenda Board of Peace. Nah, terus kemudian kita lihat siapa orang-orang yang ada di Board of Peace. Nah, yang pertama ada Tony Blair, ternyata teman-teman tahu ini Perdana Menteri Inggris, tapi dia ngapain gitu kan. Nah, ternyata Tony Blair ini adalah orang pertama yang menyatakan bahwasanya Irak itu punya senjata pemusnah massal menjelang atau menyambut rencana George Bush waktu itu menginvasi Irak. Ini ada di dalam videonya, dalam pidatonya, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Bahwasanya Tony Blair itu ngomong sudah tidak diragukan lagi bahwasanya Irak itu punya dan mengembangkan senjata pemusnah massal yang akhirnya itu disetujui oleh negara-negara sekutu yang membuat Irak itu dihancurkan dan efeknya sampai sekarang. Nah, terus kemudian macam-macam ya, ada Steve Witkoff, Jared Kushner, Mark Rowan yang dia itu tidak lebih dari memandang Gaza itu sebagai bisnis. Belum lagi soal Steve Witkoff ini minta sandera itu dibebaskan tanpa dia menyebut korban jiwa sudah berapa puluh ribu itu tadi. Nah, yang paling parah adalah ini, Marco Rubio, itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dia ngomong di hadapan Parlemen Eropa bahwasanya kita tuh harus ingat, kita tuh maksudnya Barat harus ingat bahwa dulu kita maju itu karena menjajah. Nah, sekarang kita mundur karena kita malu-malu. Makanya kalau kita mau maju lagi, jangan malu-malu untuk menjajah. Teman-teman bisa lihat nanti speech-nya ini, beliau ngomong seperti apa. Dan itu diberi tepuk tangan oleh Parlemen Eropa. Nah, saya jadi ingat buku ini, The Clash of Civilization dari Samuel Huntington. Dia ngomong misalnya, Barat itu memenangkan peradaban bukan karena superioritas dari ide, nilai ataupun agama, tetapi melalui aplikasi yang superior dari kekerasan yang diorganisir. Jadi Barat itu menang bukan karena idenya, tetapi karena kekerasan. Huntington yang bilang gitu. Ya, menyambut gayung bersambut dengan pertanyaan Rubio itu tadi. Nah, kemudian apakah solusi dua negara itu solusi? Nah, kita kan selama ini masih meyakini itu ya. Kita itu maksudnya sebagai negara bangsa gitu ya. Baik itu Indonesia maupun PBB itu kan mengakui bahwasanya solusi dua negara itu solusi. Nah, klaim pertama adalah tadi BOP sendiri ngomong bahwasanya solusi dua negara itu bukan solusi. Ya. Nah, terus ditambah dengan pernyataan Netanyahu yang menegaskan bahwasanya tidak akan pernah mengizinkan pembentukan negara Palestina. Jadi solusi menurut BOP itu apa? Israel Raya kan? Solusi untuk perdamaian Gaza itu apa? Israel Raya, karena solusi dua negara itu dianggap batal, gagal, lalu harus tidak pernah mengizinkan pembentukan negara Palestina. Kalau Netanyahu ngomong gitu, kira-kira Trump manut Netanyahu atau dia ngeyel ke Netanyahu kan? Kita bisa ya. Nah, seandainya pun solusi dua negara ini digencarkan oleh BOP, apakah solusi dua negara itu adil? Nah, kita akan lihat. Ini kembali ke kita semua. Apakah teman-teman bersedia mengakui negara yang didirikan di atas reruntuhan rumah teman-teman? Simpelnya kan gini. Misalnya teman-teman beli tanah, beli rumah, terus kemudian karena ada entitas lain terus dihancurkan, terus itu bikin negara. Teman-teman mengakui itu kan? Simpelnya kan seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Baik itu dari sisi Board of Peace itu sendiri maupun negara-negara yang terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ternyata terjadi kooptasi. Kooptasi itu adalah ketika sebuah kekuatan yang dominan itu memberi peran atau memberi posisi bagi negara-negara yang diajak untuk ikut di dalamnya. Nah, dalam hal ini Nuwun Sewu ya, sebagai negara mayoritas Muslim itu justru
di sini itu diberikan peran untuk damai dan lain-lain. Tapi ternyata dengan posisi yang timpang itu tidak bisa secara teori kooptasi itu untuk mencegah kekuatan yang superior, dalam hal ini Trump atau Amerika Serikat, untuk menghentikan atau mendesak Israel untuk menghentikan. Tidak akan bisa, karena sudah terkooptasi dengan dikasih makan siang atau dikasih buka puasa atau dikasih gedung 40 lantai itu tadi. Terus kemudian ada yang namanya teori socializing state. Socializing state itu, kalau kita sudah masuk ke dalam institusi yang di situ itu dominan, maka kita yang justru akan tercucuri atau terinternalisasi nilai-nilai dari mereka. Jadi ini untuk membantah argumen kita bisa mengubah dari dalam. Jadi kalau memang sudah timpang, ya kita nggak bisa mengubah dari dalam. Seperti itu. Nah, kemudian ada veto player, tentunya Amerika Serikat di sini di PBB sudah dia buktikan dia superior seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Bagi saya, Israel Palestina itu menunjukkan struktur kolonial global. Karena apa? Semua elit itu melayani Israel, baik dari level perorangan, organisasi hingga negara. Nah, tetapi bagi saya, saya pribadi, struktur kolonial global ini adalah akar dan kontributor dari segala kesewenangan yang terjadi di dunia. Mengapa? Karena kesuksesan Amerika Serikat mempertahankan dominasi dan Israel mempertahankan ideologinya itu pasti menginspirasi rezim-rezim tiran lain untuk menjaga kekuasaannya. Ya, nggak bisa jadi contoh nggak? Apa yang dilakukan Israel, maka akan dicontoh oleh rezim-rezim yang tiran. Ya. Nah, Amerika Serikat sebagai superpower tidak peduli dengan keadaan negara-negara yang disibukkan oleh hubungan antara kekuasaan antara penguasa dan rakyatnya. Justru Amerika senang karena Amerika tidak terganggu dengan negara yang sibuk dengan urusan internalnya sendiri. Ya. Nah, bagi saya jika Israel itu runtuh, ya, maka runtuh juga struktur kesewenangan global yang selama ini sustain atau dipelihara. Gitu. Nah, maka kita bisa menjawab sekarang apakah board of peace ini benar-benar untuk Gaza dan Palestina. Terus kemudian apa kepentingan Trump itu membentuk board of peace tadi ya, menunjukkan legitimasi Amerika Serikat yang sekarang sudah disetujui oleh negara-negara mayoritas Muslim dan negara yang tergabung di Abraham Accord. Nah, lalu apa arti negara-negara bergabung di dalamnya? Jadi apa arti kita itu menjadi pembenar dari rencana Trump itu tadi? Nah, kesimpulannya klaim board of peace itu sesuai dengan piagam PBB beberapa sesuai. Tetapi bukan untuk Palestina yang damai dan merdeka, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan Amerika Serikat sebagai superpower. Sejalan dengan arti penting Timur Tengah sebagai inti politik luar negeri Amerika Serikat dengan cara menjamin keamanan ideologi dan militer Israel yang dilegitimasi oleh negara-negara yang selama ini mengaku pantang berdiri di sisi penjajah. Jadi kita mengaku penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai, tetapi bergabung dalam satu wadah dengan penjajah. Dan satu lagi, sesuai dengan visi dan ideologinya, Israel dan Amerika Serikat tidak akan pernah berhenti sampai Israel Raya terwujud. Baik itu melalui PBB, melalui Board of Peace, melalui perang dengan Iran, melalui perjanjian dagang, melalui dan lain sebagainya. Jadi siapa yang, kalau di sini ada lagunya sebenarnya tapi nggak bisa diputar. Jadi siapa yang gitu ya? Aku ingin terbang bebas di angkasa, kan? Hei, ante-ante asing kan gitu. Nah, teman-teman bisa jawab di sini. Jadi untuk siapa pun office. Tetapi gini, kita kan hopeless ya, putus asa gitu. Tapi bagi saya mana yang lebih mustahil sih? Ini guyon ya, ini intermezzo. Hegemoni Amerika Serikat runtuh atau makan sangat bergizi dihentikan. Saya nggak bilang MBG, jadi bukan MBG. Nah, kalau MBG tetap harus lanjut. Ya. Ya. Nah, ini terakhir dari saya pelajaran sampai dengan POP. Jadi board of peace ini membuat kepentingan dan posisi Amerika Serikat Israel itu semakin terlegitimasi karena negara-negara Muslim sudah bergabung. Kalau itu isinya hanya negara Eropa, hanya sekutu Amerika. Nah, kita kan bisa itu neokolonialisme, tapi dengan kita bergabung di dalamnya ya sudah, siapa yang sekarang berdiri berseberangan dengan Amerika Serikat. Namun bagi saya
menjadi tidak penting ya apakah Amerika Israel itu bisa tumbang atau tidak, atau dibilang susah atau mustahil itu juga tidak penting. Yang penting adalah bila mana keadilan itu suatu saat terwujud, ada di mana posisi kita. Apakah di pihak yang ikut memperjuangkan, diam, atau justru di pihak yang menghalangi bahkan memusuhi upaya untuk mencapai keadilan tersebut. Ya. Nah, dalam catatan peradaban kita belajar dari Persia, Babilonia, Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi, maupun kekhilafahan Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, Khulafaur Rasyidin, bahwa kekuasaan itu selalu dipergulirkan. Sekalipun usia kekuasaannya itu sudah berapa abad dan tampak tidak terkalahkan. Nah, dari sejarah itu tadi, selain pencipta ya, nah, karena pencipta itu kan apa ya, tidak, nanti bisa kita sendiri pencipta. Jadi di dunia ini selalu ada awal dan ada akhir. Yang penting sekali lagi bukan kita bisa mengubah atau tidak, karena kita itu hanya berusaha, tetapi hasilnya itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kuasai. Tapi kita bisa memilih untuk berusaha, tapi di mana catatan kita berada. Sekian pemantik dari saya, mohon maaf apabila terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Mas Reza Nurmansyah yang telah menyampaikan materi pemaparannya, perdebatannya, cara pandangnya terhadap apa yang disebut peace. Baik, untuk sesi diskusi nanti kita adakan di akhir sesi aja ya. Untuk saat ini kita lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Dr. Nur Islami SHFU. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agung dan teman-teman sekalian yang telah mengundang saya. Judulnya hari ini diskusi santai begitu. Sehingga saya tadi mohon maaf ya berangkatnya juga santai ya. Tapi ternyata jalannya macet ditambah lama. Nah, saya terima kasih juga kepada Mas apa namanya? Reza. Mas Reza. Ini di Magelang ya Mas ya? Magelang. Nah, di Magelang ini Universitas Tidar. Kebetulan istri saya dari Magelang. Oh, gitu. Dari Tampingan Tegalrejo. Tegalrejo. Jadi Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang berbahagia, saya akan sedikit melengkapi. Kalau tadi cerita tentang BUP saya kira sudah lengkap deh. Tetapi saya akan melengkapi, pertama saya akan membuka dengan sebuah buku ya. Yang buku itu ditulis oleh William J. Carr ya. Dan di dalam buku itu William J. Carr itu mengatakan perang dunia itu ada 3 kali ya. Yang pertama adalah menjadikan Uni Soviet sebagai pusat komunis dunia, dan itu sudah berhasil. Kemudian perang kedua itu memerdekakan Israel, dan sudah berhasil tahun 1948, meskipun wilayahnya kok minta bertambah terus ya, sampai sekarang Israel Raya tadi. Kemudian yang ketiga, itu programnya adalah menghancurkan negara muslim satu persatu. Barangkali yang cukup relevan ini, terutama yang ketiga ini. Itu William J. Carr. Maka kita lihat tadi seperti sudah diceritakan Mas Reza, bagaimana dulu ketika zamannya George W. Bush itu, dia memerangi Irak ya dengan tuduhan-tuduhan, dan dia menggunakan hukum internasional. Karena dia menuduh di Irak itu disimpan senjata pemusnah massal, weapons of mass destruction. Ya. Kemudian Saddam Hussein itu adalah teroris dunia, dan Saddam Hussein itu adalah orang yang harus disingkirkan, dia adalah penjahat dunia. Lah dengan 2 alasan itu saja dunia termasuk kita Indonesia itu percaya. Jadi Amerika ketika menyerang Irak itu alasannya bukan menyerang, ini saya mencari teroris. Dan kemudian dia tidak mau menyerahkan Saddam Hussein itu kepada negara lain, dia bikin pengadilan sendiri,
namanya Iraqi Special Tribunal. Nah, itu salah satu hal yang menarik, dan ternyata setelah Saddam Hussein itu dihukum mati, dihukum gantung, kita baru tahu ya ada sebuah memoir yang kemudian bocor ya, yang artinya bahwa sebetulnya tujuan Amerika terhadap Irak itu adalah matinya Saddam Hussein. Ya, itu jelas, itu tujuannya seperti itu, dan kalau dia akan menyerahkan kepada pengadilan lain, itu belum tentu diadili seperti itu, belum tentu dihukum mati. Maka dia bentuk sendiri yang namanya Iraqi Special Tribunal, dan Iraqi Special Tribunal itu sebetulnya ketika dibentuk itu sudah ada ICC, International Criminal Court, dan International Criminal Court itu sudah berdiri tahun 2002. Dengan pengadilan Saddam Hussein ini dieksekusinya tahun 2006, dan ironisnya, tragisnya itu pas hari raya Kurban eksekusi. Ini kan pelecehan terhadap kita umat Islam. Ya. Jadi itu saya membuka dengan itu yang pertama, dan kedua saya akan menjelaskan sedikit teorinya hukum internasional, ya teori yang dibikin oleh Amerika lah. Jadi menurut hukum internasional, dalam hal ini ada di dalam mata kuliah penyelesaian sengketa internasional, saya kebetulan juga mengajar. Ya. Jadi penyelesaian sengketa antar negara itu ada dua cara. Cara yang pertama adalah akan diselesaikan secara damai. Oleh karena itu Amerika membentuk PBB ya, yang sebelumnya itu kan didahului dengan The League of Nations (LBB) ya, LBB. Tapi LBB ini gagal, kemudian dibentuk lagi PBB. Tapi kita tahu pembentukan LBB itu ya di tahun-tahun sekitar 1920, dan kita yakin umat Islam semua jarang yang memperhatikan. 3 Maret 1924 itu Khilafah Islam Turki Utsmani dibubarkan. Nah, ada ini kaitannya menurut saya ya. Bubarnya Khilafah Islam Turki Utsmani ya, pengkhianatan dari Mustafa Kemal Pasha. Terus kemudian syariat-syariat Islam di situ diganti dengan hukum sekuler. Kemudian berdirilah LBB, berdirilah PBB, dan disitulah kemudian hukum sekuler berlaku. Begitu. Ya. Ini mohon maaf, ini pendapat saya. Jadi nanti kalau mau disanggah silakan. Ya. Nah, ini penyelesaian sengketa itu kemudian dikomandani oleh PBB. Kalau ada negara bersengketa, silahkan diselesaikan secara damai. Dan katanya ya penyelesaian sengketa secara damai ini bagus sekali. Karena di dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, di situ dikatakan suatu negara itu tidak boleh mengancam negara lain. Jadi mengancam aja tidak boleh, apalagi kok menyerang begitu. Itu pasal 2 ayat 4. Kemudian pasal 51-nya, satu-satunya alasan negara bisa berperang itu ketika membela diri. Kalau tidak ada alasan itu tidak boleh. Nah, ini bagus sebetulnya ya, tapi ini hanya pasal kamuflase yang dipasang aja. Nyatanya Amerika itu sering melanggar sendiri kedua pasal itu ya. Jadi disampaikan Mas Reza tadi, ada agenda apa ini di balik BOP, demikian juga di dalam hukum internasional. Nah, sehingga penyelesaian sengketa secara damai itu akhirnya disediakan forum seperti negosiasi. Negosiasi itu, sengketa itu kalau bisa diselesaikan sendiri dari dua negara yang bersengketa. Kalau tidak bisa nanti ada mediasi. Kalau tidak bisa nanti ada rekonsiliasi. Kalau tidak bisa lagi ada arbitrasi. Dan akhirnya berpuncak pada International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Maka bapak-bapak jangan bingung, Mahkamah Internasional itu sebetulnya adalah pengadilan tertinggi antar negara yang mengadili perkara-perkara yang bukan kejahatan. Begitu. Tujuan utamanya seperti itu. Maka kemudian kalau ini gagal cara-cara damai, maka terpaksa negara itu berperang. Nah, sekarang ini kan perang. Jadi perang yang terjadi ini di dalam teori hukum internasional ini penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan. Ya. Nah, kalau perang penyelesaiannya gimana? Oh, kalau perang itu nanti setelah perang selesai, itu nanti akan ditangkapi penjahat-penjahat itu, dan kemudian akan diadili. Nah, ini ya, jadi arahannya seperti itu, dan bapak-bapak sekalian, barangkali saudara-saudara sekalian sudah tahu bahwa pemenang Perang Dunia Kedua itu memang Amerika CSI. Ya. Maka ketika terjadi pengadilan, ya itu menjadi tidak seimbang.
Karena pengadilan penjahat ini hanya diadili dari negara-negara yang kalah perang. Jerman diadili, ya, Jepang diadili, ya. Jadi negara-negara yang kalah perang itu diadili oleh negara pemenang perang. Ya. Dan waktu itu belum ada pengadilan permanen, belum ada ICC, ya. Maka kemudian diadakan apa yang namanya pengadilan ad hoc. Ad hoc itu kalau dalam istilah hukum itu pengadilan instan, pengadilan studi pengadilan untuk kasus-kasus tertentu. Jadi kalau ada kasusnya Saddam Hussein, dibuatkan pengadilan untuk Saddam Hussein. Nanti selesai ada kasus siapa lagi, buatkan pengadilan lagi. Begitu seterusnya. Tapi ternyata Amerika ini senang bermain di pengadilan ad hoc ini, ya. Dan kebetulan ICC belum berdiri, ya. Maka kemudian akhirnya masyarakat internasional tahu, wah, pengadilan ad hoc ini ternyata adalah vector justice. Vector justice itu artinya keadilan bagi pemenang perang, di mana yang menang perang nangkepi yang kalah, ya. Yang kalah kemudian diadili, udah ada yang dihukum gantung, dihukum penjara. Itulah vector justice, ya. Dan terjadilah apa yang disebut impunity. Barangkali tadi mungkin belum disinggung atau nanti akan disinggung Mas Reza juga. Ya, impunity itu begini, ya. Impunity itu pada zaman dulu ketika belum ada pengadilan-pengadilan itu penjahat perang itu ya semuanya tidak ada yang diadili, lolos dari hukuman. Karena belum ada lembaga pengadilan, hukumnya adalah hukum rimba, ya. Sehingga dikatakan siapa yang menang, ya dialah yang menentukan jalannya dunia ini. Survival of the fittest. Nah, begitu, ya. Tapi kemudian karena desakan dari para ahli hak asasi manusia, maka perlu dibentuk apa yang namanya ICC, the International Criminal Court. Dan ICC ini kemudian lahir, ya, pada tahun 1998 itu dengan statutanya namanya Statuta Roma. Dan hukum Statuta Roma itulah yang kemudian untuk mendirikan ICC, dan ICC berdiri tahun 2002. Tapi anehnya, ini banyak kelemahan ICC. ICC ini hanya mau mengadili kasus-kasus yang terjadi setelah dia berdiri. Jadi tidak ada kasus-kasus zaman perang dulu, nanti Amerika menjatuhkan bom atom diadili, itu nggak ada. Jadi ICC hanya mengadili kasus-kasus yang terjadi setelah 2002 ke depan. Yang kedua, yang bisa berperkara di ICC negara-negara yang sudah ratifikasi Statuta Roma. Indonesia sampai saat ini belum. Amerika malah menentang ICC, ya. Jadi Amerika itu pernah mengancam lembaga ICC itu. Kamu jangan macam-macam, ya. Mau mau mengadili saya, ya. Tentara-tentara saya, awas kamu. Nah, jadi ICC itu lembaga internasional yang diancam oleh Amerika. Ada enggak negara lain yang berani seperti itu? Enggak ada. Ya, jadi akhirnya ICC ini ya seperti apa ya menurut saya, formalnya berdiri, ya, ada hukumnya permanen, ada hakim-hakimnya, tapi tidak banyak berperan. Maka itulah barangkali yang dikehendaki Amerika. Maka dia mengatakan, dia menerapkan apa yang disebut yurisdiksi universal, ya. Yurisdiksi universal itu begini, kalau ada penjahat internasional misalnya mampir ke Indonesia gitu, ya, kebetulan kita tahu gitu, itu kita tangkap, kita adili, dan tidak harus dengan hukum internasional, kita adili dengan hukum kita sendiri, itu bisa. Itulah disebut yurisdiksi universal. Intinya apa? Intinya supaya tidak ada satupun penjahat internasional yang lolos hukum. Nah, kelihatannya bagus, tetapi itu sebetulnya begini, kalau zaman dulu, zaman perang dunia, itu kan kondisi kacau seluruh dunia, ya. Saya membayangkan kalau terjadi perang dunia ketiga betulan ini, ya. Karena kalau perang dunia kedua itu kacau semua, sehingga negara pemenang perang ini dengan mudahnya menangkap penjahat itu, ya kan? Karena dia pemenang, dan negara yang diserang itu sedang tak berdaya, ya ditangkapi aja. Tapi kalau kita bayangkan saat ini, bagaimana kita menangkap Netanyahu? Coba, ya, nggak bisa, impossible. Kemarin ICC, International Criminal Court, itu mengeluarkan surat, ya. Intinya silahkan negara-negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma itu silahkan
berhak menangkap Netanyahu. Ada yang siap-siap, tapi ada yang juga tidak mau begitu ya. Nah, yang siap pun cara nangkapnya gimana? Karena kalau kita nangkap Netanyahu di negaranya, berarti kita nambah perang. Berarti kita perang dengan Israel. Siapa saja yang mau menangkap akan perang dengan Israel. Artinya apa? Artinya memang sudah ada kemajuan dari ICC, yaitu bahwa Netanyahu itu dinyatakan sebagai penjahat perang sedunia. Silakan semua negara boleh nangkap, tapi kenyataannya kita nggak bisa nangkap. Jadi hukum internasional itu seperti itu. Menurut saya ompong, hanya formalitas saja. Begitu juga dengan POP. Pak Prabowo ini kan 2 kali ini ya bikin kesalahan ya. Maksud saya yang berkaitan dengan internasional. Yang pertama kemarin kan solusi 2 negara. Solusi 2 negara dia pidato berapi-api. Hanya dengan cara two state solution inilah saya kira ya ini dua-duanya akan bisa selesai. Nggak bisa. Karena saya ngikut kajian Ustadz Siddiq Al-Jawi, ternyata yang disebut two state solution itu kembali ke perjanjian tahun 67. Nah, kalau kembali ke perjanjian tahun 67, itu wilayah yang akan didapatkan oleh Palestina hanya 22%. Ya, Israel akan mendapat 78%. Ini sudah nggak adil. Apalagi itu saja Israel nggak mau. Nggak mau, dia harus 100%. Apalagi kok 78%. Jadi, two state solution itu Israel nggak bakal mau. Dia maunya semuanya akan dijadikan Israel Raya tadi. Ya. Jadi dia akan menjadikan Israel Raya. Nah, padahal kalau kita mau kembali kepada sejarah, sejak zamannya Umar bin Khattab, ya wilayah Palestina itu milik Palestina, miliknya umat Islam. Tapi kenapa kok kemudian Israel bermain dengan Inggris? Tadi dijelaskan Mas Reza, ada Sykes-Picot Agreement, ada Balfour Declaration. Itulah yang membuat situasi berubah. Sehingga dimainkan oleh Amerika dan Israel dan teman-temannya ini di dalam hukum internasional. Maka saya sering berkata kepada para mahasiswa saya, percaya enggak kamu dengan hukum internasional yang seperti itu? Ya. Itu sebetulnya strategi jebakan-jebakan daripada PBB, dan PBB itu organisasi Yahudi. Ya. Saya bilang seperti itu. Ya. Jadi ini ya tentu saja menjadi polemik kita bersama. Ya. Dan oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, saya semuanya kok setuju ya. Jadi saya melengkapi saja ini. Dan perlu diingat, kalau nanti kita bergabung dengan Amerika ini, ya, sekarang sudah bergabung ya. Tapi Pak Prabowo juga sedang mendapatkan tekanan ya. Kalau dulu masalah two state solution, sekarang masalah BOP. Ini yang terakhir kalau nggak salah ya, MUI ya Mas ya. MUI, terus kemudian nanti kita akan mendesak DPR untuk mengingatkan kembali Pak Presiden kita. Karena masih ada kesempatan untuk mundur ya. Jadi hukum internasional itu bukan hukum yang pasti ya. Bukan hukum yang pasti. Hukum internasional itu ditulis oleh beberapa penulis asing ya. Itu dikatakan di sana bahwa kenapa suatu negara mematuhi hukum internasional? Why a state obey international law? Because of their interest. Ya. Jadi kalau negara itu punya kepentingan, dia akan mentaati hukum internasional. Kalau menguntungkan. Ya, jadi Amerika itu mempermainkan hukum internasional. Kalau ada kepentingannya, ada keuntungannya, dia memakai berlindung di balik hukum internasional. Contoh dulu dia mengatakan, aku mencari Saddam ini kan untuk mencari teroris dunia. Ini bukan menyerang, ini bukan perang nih. Ini mencari teroris dunia. Aku menegakkan piagam PBB. Pasal 51. Tapi ujungnya apa? Ujungnya ya Irak hancur lebur. Berarti kan perang. Maka dikatakan oleh para ahli, sepertinya kalau sedang terjadi perang itu tidak ada hukum. Ya, tidak ada hukum. Inter arma, silent pleges. Kalau sedang terjadi perang, hukum diam. Nah, tapi kenapa sekarang sudah ada hukum perang itu ya? Hukum perang itu sebetulnya adalah diperjuangkan dulu oleh orang yang namanya Henry Dunant ya. Dan Henry Dunant waktu itu tahun 1859 mengalami peperangan dan dia berjuang mendirikan ya ada 2 gerakan. Dia menulis buku ya. Yang kemudian di dalamnya itu ada 2 gerakan, yaitu gerakan pertama mendirikan organisasi pertolongan korban peperangan, yang pertama kali bernama Komite Jenewa, kemudian disempurnakan menjadi International Committee of the Red Cross.
Dan kemudian yang kedua, dia merumuskan ketentuan-ketentuan hukum perang itu. Dan yang menarik bagi saya setelah membaca itu, terutama itu di dalam tulisannya bukunya Jean Pictet ya, The Development and Principle of International Humanitarian Law, itu dikatakan bahwa Henry Dunant merumuskan hukum perikemanusiaan internasional. Dia tidak menyebut hukum perang, hukum perikemanusiaan internasional, ya, hukum humaniter. Itu dia banyak belajar dari Islam, ya. Jadi saya mengatakan, saya mempelajari kitab suci Al-Quran, saya juga mempelajari kitab Injil, saya mempelajari kitab Kode Mano India. Jadi hukum internasional perang itu sebetulnya sekian persen ya, lebih banyak itu dari hukum Islam. Itu diakui oleh Henry Dunant. Ya. Dan kemudian ditambah dengan kebiasaan internasional. Ya. Jadi kalau dipikir-pikir, semua hukum internasional itu ya, itu adalah rekayasa orang-orang kafir, dan kemudian dia mengambil sebagian dari ayat suci kemudian dibelokkan begitu loh. Dan karena ketika diakhirinya era khilafah itu ya, tahun 24 itu, maka hukum sekuler itu dihabisi. Kalau hukum sekuler maksudnya hukum Islam itu dihabisi dan diganti dengan hukum sekuler. Maka saya akan sering mengatakan, berdirinya PBB itu berjayanya khilafah sekuler gitu. Yeah. Khilafah Islam habis, digantikan khilafah sekuler, hukum sekuler. Dan semua hukum-hukum di dunia, termasuk hukum kita, itu sebagian besar berasal dari international law. Karena ketika suatu negara itu menghadiri konvensi internasional, meratifikasi, kemudian negara itu wajib untuk menerapkan hukum itu di undang-undangnya. Termasuk undang-undang HAM kita, undang-undang pengadilan HAM itu banyak mengambil dari Statuta Roma. Itu yang saya tahu, sehingga hukum internasional itu tidak pernah bicara sedikit pun tentang agama, nggak ada, karena dia adalah induknya hukum sekuler. Itu analisis saya. Nah, berkaitan dengan BOP ini lalu bagaimana? Nah, itulah permainan daripada Dajjal itu ya. Kalau saya katakan ini, apakah Trump ini kan termasuk grupnya Dajjal ya, mungkin seperti itu ya. Jadi dia sudah tidak peduli lagi dengan negara-negara, tapi dia punya cara untuk merayu. Dan banyak penulis yang mengatakan BOP itu tidak hanya sekedar BOP. Prabowo gabung itu ada kaitannya dengan kepentingan ekonomi. Jadi di situ nanti dibicarakan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika. Itu loh ya. Jadi supaya teman-teman tahu, hukum internasional itu di dalamnya adalah kepentingan. Kenapa kita harus mentaati loh? Isinya kepentingan orang-orang yang merusak kita itu loh. Maka tidak ada hukum yang sebaik hukumnya Allah. Hukum internasional Islam itu ada, tetapi itu dihilangkan. Hukum pidana Islam dihilangkan, diganti KUHP di negara kita. Tidak ada hukum Islam. Ya, hukum Islam hanya untuk kita urusan sholat, zakat, haji. Urusan politik luar negeri, hukum Islam punya, hukum perang Islam ada, nggak dipakai. Yang dipakai adalah BOP gitu ya. Jadi BOP ini, Bapak-bapak sekalian, kalau di dalam hukum internasional dia boleh dikatakan sebagai sebuah organisasi internasional. Meskipun menurut saya ya agak dipaksakan gitu. Jadi dia kan Board of Peace itu kan organisasi internasional yang dibentuk oleh Amerika dan katanya didukung oleh DKPBB. Saya nggak tahu betul dukungan atau hoax ini ya. Jadi DKPBB katanya berada di belakang BOP ini. Nah, kalau kemudian itu menjadi hukum organisasi internasional, itu juga kita tidak wajib untuk mentaati. Pokoknya peraturan internasional itu beda dengan hukum kita. Kita tidak harus mentaati. Kita boleh mengkritisi, bahkan wajib menurut saya, wajib mengkritisi. Karena sebagian besar isi daripada peraturan-peraturan itu merugikan umat Islam. Kira-kira demikian dulu, saya sekedar melengkapi, nanti ditambah dengan diskusi, karena ini waktunya sudah surup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, demikian tadi apa yang sudah disampaikan oleh Quran seperti yang bisa memicu, mungkin kalau kita melihat faktanya itu kita merasa kita ini gemuruh gitu ya, bergetar. Dan untuk melihat fakta seperti ini menurut saya tidak perlu orang yang terlalu pintar atau tegas. Kita cukup menggunakan sedikit akal saja, kita sudah bisa menilai
seperti yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, kita nanti mau berpihak sebelah mana? Karena deh faktanya dari sejak ada diciptakan sampai akhir dunia tadi itu hanya ada dua gitu, yaitu kebenaran dan kesesatan. Dan ini istilahnya orang awam pun kalau dia benar menggunakan akalnya itu langsung bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh para pendiri BUP ini. Kemudian bagaimana kita menilai apa yang dilakukannya kepada masyarakat di dunia ini seperti itu. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Saya akan persilakan kepada orang ini untuk menyampaikan mungkin pertanyaan atau masuk apa pendapat atau sejenisnya. Silakan. Oh, silakan. Mau dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa tadi itu mendeskripsikan apa itu PUP. BOP, kemudian dikaitkan dengan masalah internasional yang khususnya yang wacana internal versus Amerika dan gitu. Ditambah dengan Pak Yon dan lain melengkapi. Nah, kalau kita lihat ya BOP ini, mungkin kita sudah sepakat semua. Hanya ada rugi dan rugi, nggak ada untung. Yes. Ada lokal yang jelas membuat kita rugi dan dengan si saus tiram. Coba kita lihat dari resiprokal trade, katakan itu kan artinya perdagangan timbal balik. Apapun nggak timbal balik. Mereka masuk barang-barangnya ke kita tanpa dikenakan bebas. Tapi sementara kita masuk ke barang kita ke mereka ke Amerika dengan tarif 19%. Yang kedua, ini lebih berbahaya lagi bagi kita Islam khususnya. Barang-barang yang diimpor ke Amerika dibebaskan dari label halal. Jadi tidak apa-apa pakai label halal segala macam. Itu sangat berbahaya. Jadi sudah ada visi sebenarnya mau menghampir mau membentakkan dan kebimbangan mau merusak akidah kita. Nah, kalau kita lihat yang namanya Trump ini kan dia itu gangster ya, gangster internasionalnya saya dari salah satu penjabat di Inggris di depan Parlemen mengatakan Trump ini adalah gangster internasional, bahkan bosnya. Terus yang kedua, dia itu pembohong besar yang ngomong malahan senator dari Partai Republik sendiri. Ya, ngatain saya lupa namanya. Dia katakan Trump ini pembohong dan pembohong terus. Ya contoh pembohong yang baru-baru dikatakan 2 kali dia berubah lagi. Satu ketika terjadi pembunuhan terhadap anak-anak SD itu, dia bilang itu dilakukan oleh Iran. Kata nggak berhasil karena memang tidak mungkin orang percaya, tidak mungkin walaupun seperti aliran yang Syiah, tapi tauhidnya kan tetap dari lahirullah Muhammad Rasulullah kan. Nah, nggak mungkin terjadi melakukan dengan kepada rakyatnya sendiri. Lalu terakhir Trump ditanya di Kongres mengatakan 3 hari setelah kejadian itu, saya tidak tahu. Sampai kata senator, konyol banget ini Trump. Kok bisa nggak tahu? Bagaimana masa Anda nggak tahu? Nah, jadi Trump memang kalau dulu ada Louis XIV di Prancis itu dengan istilahnya terkenal l'État c'est moi, jadi negara adalah saya. Terserah saja pokoknya apa yang dilakukan itu adalah mengatasnamakan negara. Trump ini lebih gila lagi. Ya, l'État c'est moi, dunia adalah saya, dunia harus diikuti saya. Kalau nggak diikuti saya, ya udah, saya tekan.
Kayak intimidasi, kalau perlu nggak bisa dengan kekuatan ekonomi dengan kekuatan Militer. Ya. Nah, kembali kepada GOV. Pertanyaannya, udah tahu ini jelas tidak menguntungkan bagi kita. Dan tidak perlu, apa beliau dengan Mas Widodo ya, tidak perlu harus pintar untuk melihat ini. Bahwa ini memang merugikan kita, dan orang-orang di atas pun takut juga. Prabowo itu nggak perlu. Kita kalau wakilnya saya tahu. Selektif. Lalu ahli di sekitarnya tuh ahli politik, ekonomi, militer itu kalau lingkungan itu hebat-hebat. Baik dari belajar maupun dari partainya. Tapi kenapa kita ikut? Kenapa kita mau masuk BOP ini? Kan yang katanya work of peace. Kalau saya di tempatnya juga kenapa? Bahkan untuk menjadi anggota itu masuk ke dalam itu bayar gitu. Bayangkan sudah nggak benar kita harus bayar. Kata Pak Nur tadi kita ada konsumsi pekerjaan juga. Perdaganganmu kita dirugikan juga. Kalau misalnya oke lah Anda masuk GOP tapi Anda tidak kami kena tarif. Jadi itu tetap dikenakan tidak tahan masuk dari angka 19%. Tidak tunggu. Nah, coba mungkin kalau kita bisa kita diskusikan kenapa kita mau masuk itu. Kalau sudah tahu nggak beres, dan kemungkinan bisa nggak kita keluar lagi. Tapi itu sudah bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita sudah bertentangan. Itu yang kita itu kebanyakan hak segala bangsa, tapi kenyataannya enggak begitu. Damai menurut versinya Trump, versi itu satu lagi si pencetan kamu tuh damai menurut dia. Banyak. Saya sudah bosan ya. Saya mengubah Israel ke rakyat, jadi menguasai semuanya walaupun tidak menguasai negaranya, tapi pemimpin negaranya mereka pegang. Ini kan mereka rencananya Iran kan perhitungan mereka berhasil. Maka serangan pertama yang bisa kesalahan Tuhan singkirkan itu pimpinan tertingginya. Ayatullah Ali Khamenei berhasil. Dikiranya dengan berhasilnya masuklah si putra mahkotanya si Reza Pahlavi ini yang sekarang itu akan dinaikkan dan itu Pak Trump mengatakan harus persetujuan saya harus ikut menentukan siapa yang akan jadi pimpinannya nanti. Itu akan dimasukkan ke jadikan ternyata itu di luar. Kata prediksi di rumah ekspektasi Trump itu saya tidak nyebut Amerika ya karena di Amerika berdolar. Trump dan si Netanyahu itu ternyata tidak seperti itu. Justru membuat kemarahan rakyat Iran dan membuat mereka bersatu menarik. Nanti kembali balik. Nah, saya bersyukurlah mari kita kalau saya tidak bersyukur satu-satunya bentuk rakyatnya Iran jangan berhenti menggempur Israel sampai Israel terpukul untuk mengumpul ini ada kesempatan. Kalau berdamai nanti tapi lagi 2 kali mereka perdamaian senjata pertengahan di ternyata mereka langgar. Sudah 2 kali seperti itu. Iran kan nggak bodoh lagi. Sepanjang aja dibohongin masalah Iran, tidak lagi tidak. Tapi sudah dibohongi belum masalah Iran. Kita keputusan masalah ternyata nggak ada Spanyol. Kami nggak mau yang 2 lagi dia lagi. Tidak ada. Nah, kita melalui jalur kemana ya kita bisa miliki agar kita bisa nggak keluar dari PDP. Kalau saya nyebutnya begini. Kalau saya, kenapa yang hari Prabowo ya? Saya tidak apakah dia akan jual presiden yang itu. Tapi kan tidak ada persidangan DPR kita maksudnya kayak. Tidak ada yang itu. Menurut saya satu
Kenapa mau? Yaitu takut ketemu. Mungkin bisa aja waktu acara. Kalau tadi gol, nanti akan saya gulingkan. Bisa melalui gejolak dalam negeri, ya peristiwa 98. Jadi lebih tepat menurut saya karena ketakutan kita masuk ke situ, khususnya kepentingan Pak Prabowo yang akan terganggu nanti kalau beliau tidak mau ikut BOP. Ini bukan karena keuntungan, bukan karena kepentingan kita itu enggak, tapi karena lebih tepat untuk saya. Mudah-mudahan saya salah, tapi kelihatannya arah ke situ tuh lebih mendekati karena ketakutan kepada si saus tiram tadi. Ya mungkin itu pendapat saya, mungkin ada pendapat lainnya. Saya belum ketemu pendapat lainnya yang mengatakan ada keunggulan kita bisa masuk ke situ. Kalau saya hanya satu karena ketakutan. Takut dilecehkan, takut dibullyingkan, takut ditekan secara ekonomi sehingga terjadi gejolak di dalam diri kita kalau lawan dilecehkan. Itu lebih ditakutkan. Jadi kepentingan lebih menonjol daripada kepentingan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaiannya. Jadi karena takut gitu ya, mungkin dari para elit politik di negara Indonesia ini itu ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh rakyatnya, Betul. ya kan? Ada hal yang tidak dilakukan oleh rakyatnya. Kenapa para elit politik di negara kita ini kok sangat patuh sekali sama yang namanya tadi saus-saus Kanyatan tahu. kalau di tanggal 7 Pak Bupati sama Ya. Nyusul. Baik, saya akan menanggapi. Jadi kenapa ya tadi pertanyaan Bapak Sulaiman, terima kasih sekali. Saya juga sama kok Pak sebetulnya seperti Bapak itu ya. Cuma tadi menjelaskan aja. Jadi kenapa kok masuk BOP? Kalau saya baca itu di beberapa penjelasan itu Prabowo memakai apa ini namanya aturan-aturan di dalam konstitusi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di dunia harus dihapuskan ya. Pak Gantos. Ya. Jadi alasannya itu alasan konstitusi Pak. Kalau sudah pakai hukum ya, itu orang itu mau nolak itu susah. Wah iya, hukumnya sudah benar ya. Padahal hukum ini yang menjalankan kan manusia. Saya pernah teringat kuliahnya Profesor Dr. Satipto di Undip. Sebetulnya penting mana, ini hukum manusia ya, bukan bicara hukum Tuhan. Penting mana hukum dengan penegak hukum? Penting penegak hukumnya, penting manusianya, bukan penting hukumnya. Jadi kalau hukumnya itu jelek, tapi ditegakkan oleh orang yang adil, keputusannya adil. Hukumnya bagus, tetapi ditegakkan oleh pemimpin yang jahat, menjadi jahat, kita dirugikan semua. Nah itulah maka saya tidak suka kepada pendekatan-pendekatan normatif di dalam hukum ya. Tapi ini bicara hukum manusia. Jadi kalau di dalam hukum manusia ya, kalau perspektif normatif Pak Prabowo dia berlindung di balik konstitusi ya. Kemudian kalau bisa enggak, kalau keluar bisa sebetulnya. Tapi dia mungkin gengsi kan, baru masuk keluar. Apalagi saya ini presiden nih, sudah terlanjur masuk. Ini kan ada gengsi juga pasti. Lah dia nanti sebagai presiden kok gampang mendiatur rakyat dan sebagainya. Nah ini jadi kita harus memahami ya posisi beliau seperti itu. Tapi beliau sudah terlanjur salah itu, masuk itu. Sehingga kemudian susah untuk keluar ya. Tapi ada juga itu, saya juga heran, Ustadz Andri Kurniawan ya, tahu semua dia. Itu setengah membela menurut saya. Bapak-bapak nggak bisa. Ini ternyata Pak Prabowo ini strateginya ini berdiri di dua kaki. Satu kakinya di BOP, satu kakinya di umat Islam. Jadi dia nanti akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada Amerika. Nah, tapi saya ragu bisa enggak dia menghadapi penyetan tahu sama Trump itu. Saya kira itu susah ya. Dan bapak-bapak sekalian, di dalam politik internasional, Amerika itu sudah terkenal ya.
dengan a century of lies. 1 abad kebohongan. Jadi 1 abad kebohongan Gedung Putih. Jadi siapapun yang jadi presiden Amerika pasti pembohong dia. Dan siapapun yang jadi presiden Amerika pasti harus minta izin kepada Israel. Karena ideologinya dari situ, apa namanya istilahnya yang memimpin itu ya. IPAC-nya itu dari situ ya. Jadi tidak mungkin Amerika itu dipisahkan dengan Israel. Mereka satu kesatuan. Ya, satu kesatuan, susah untuk dipisahkan. Saya kira seperti itu dulu, monggo Mas Reza. Ya, terima kasih Pak Nur dan juga Pak Sulaiman ya. Nah, saya menambahi saja, tapi saya mencoba merangkai jawaban yang secara akliyah dan idrawi terkait tadi. Saya juga tidak pernah mendengar langsung statement apapun yang bilang Pak Prabowo itu takut, tetapi kita coba baca. Jadi begini, nature atau sifat alami dari negara modern dan negara sebelum modern itu kan begini. Dulu kan sebelum negara bangsa ini atau dunia ini terbagi dalam 193 negara, itu kan hanya terdiri dari beberapa kekuatan besar. Seperti kekristenan Romawi, kekhilafahan Islam, ada Mongol, ada Aztec, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih yang berubah dulu dan sekarang? Nah, dulu itu dengan wilayah yang besar, itu kan notabene negara itu bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Seperti waktu Romawi dulu, dia gandum ngambil dari Cekoslovakia, wool dari Irlandia, dan seterusnya. Begitu juga kekhilafahan kita ketika satu wilayah dilanda bencana kelaparan, maka dia mengambil hasil panen dari wilayah lain untuk nyetok pangan di sini. Nah, tapi bagaimana yang terjadi setelah negara itu terpecah menjadi, atau dunia itu terpecah menjadi 193? Itu kan ibaratnya gini aja, atau teman-teman bapak-bapak. Misalnya Indonesia hanya terdiri dari Jawa. Itu dia lebih kuat atau lebih lemah? Lebih lemah karena sebagian besar kekayaan di Jawa ini dihimpun atau diakumulasi dari hasil-hasil gas di Aceh, tambang di Sulawesi, dan seterusnya. Sehingga terkumpullah APBN kita dan seterusnya. Nah, ini menjadi nature atau sifat alami dari negara bangsa bahwa dia itu lemah. Dia itu gampang terancam. Dia itu sumber dayanya terbatas. Dia itu militernya itu sedikit. Dia itu secara kekuatan ideologis itu hanya diikat oleh bangsa. Maka dari itu, saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Pak Sulaiman maupun Pak Nur, bahwasanya kita itu takut. Nah, kenapa kok bisa takut? Jadi begini, kenapa kok bisa gabung Board of Peace Reciprocal Trade Agreement berdiri di 2 kaki alasannya dan seperti itu? Karena sebenarnya dia itu sadar, pemimpin itu sadar kalau dia lemah. Dia dikasih tahu rakyatnya biar kuat seperti apa, tapi dia nggak mau. Kan kita berkaca seperti Iran aja. Iran itu kenapa kok bisa diserang oleh Amerika Israel? Karena dianggap ancaman. Kenapa kok ancaman? Karena dia bisa mandiri, embargo tetap bisa survive. Nah, kenapa kok dia bisa seperti itu? Karena dia berusaha menjadi ibaratnya bangsa ya, kalau kita lihat ya, karena dia masih dalam satu bangsa yang mandiri. Nah, kita itu sebenarnya sudah pernah ngasih tahu bahkan sejak zamannya Soekarno. Jadi ini bukan kompleks bukan soal Pak Prabowo saja, tapi kita sudah ngasih tahu lewat ada Masyumi, ada NU Muhammadiyah zaman dulu, terus ada ormas-ormas Islam setelahnya, bahwasanya ini loh, kalau mau pengen rakyat itu sejahtera, misalnya air ampi vegetasi itu kan milik publik dan hanya boleh dikelola oleh negara. Nah, itu aja nggak mau, makanya kita itu sudah ngasih tahu, mereka nggak mau. Jadi karena takut kehilangan kekuasaan, makanya satu-satunya cara dari berlindung untuk kekuasaan itu, bahkan bukan cuma untuk kekuasaan, untuk keselamatan nyawanya juga, itu berlindung ke Trump dalam hal ini. Makanya kemarin saya mencuplik dari siapa ya, lupa, dari podcastnya, saya lupa. Jadi saat ini itu khalifahnya dunia itu ya Trump. Nah, apa kita nggak mau sebagai umat Islam itu punya pemimpin itu loh yang bisa ngatur kita dan menandingi Trump? Kan simpelnya kan gitu aja, Pak. Atau sesimpel kita pasrah mau diatur Trump kan gitu. Nah, tinggal berarti kita pilih yang mana. Nah, kemudian itu kan soal konsep konsep praktikal. Nah, kemudian secara
secara akliyah tadi saya menyambung dari statementnya Pak Widodo Pak, dengan menggunakan akal sedikit saja sebenarnya bisa. Tetapi saya bukan tidak sepakat, tetapi kita juga punya PR bagaimana menjelaskan itu ke hadapan orang-orang yang masih awam. Sebenarnya mereka menggunakan akal sedikit saja bisa, tapi belum ke-unlock. Bagaimana mereka mau make kalau itu gemboknya belum dibukakan gitu. Makanya kenapa kok mau reciprocal trade agreement walaupun pada kenyataannya tidak reciprocal juga. Kita tidak halal itu bablas, terus bahkan data-data pribadi kita boleh disetor ke sana, dan jangan heran kalau besok media sosial kita dihiasi dengan dengan narasi-narasi mereka LGBT lah dan seterusnya, karena kita algoritmanya sudah mereka kuasai kan seperti itu. Nah, artinya sebelum kita mau menerima itu pasti sudah ada kecenderungan dulu yang masuk ke alam pikir kita sehingga membuat hal itu tidak terlihat sebagai hal yang merugikan. Mengapa kok sebagian orang setuju dengan BOP? Itu karena tidak melihat BOP itu merugikan, kan simpelnya kan gitu. Berarti kan ada kecenderungan atau ada pengaruh-pengaruh yang masuk ke akal sehingga itu menjadi model berpikir dari masyarakat. Nah, bahkan tugas kita kan ngudari itu semua. Ngudari itu semua. Nah, bagaimana cara ngudari itu kan dengan perlawanan ide juga, dengan bukan perlawanan, dengan ide juga. Jadi bagaimana keputusan, jadi ibaratnya orang jalan dari sini ke pintu situ, itu kan pakai kaki terus pakai sebagian pinggul. Tapi bagaimana kita bisa memilih ke situ ke sana kan dari akal kita, dari isi pikiran kita. Nah, jadi itu kalau jawaban dari saya. Terus kemudian satu lagi tadi saya setuju dengan Pak Nur Islami terkait siapapun pemimpin Amerika itu harus lewat persetujuan Israel. Jadi tadi walaupun Republik nggak setuju mengkritik dan lain-lain, tapi pada endingnya itu tetap saya mengambil ada suatu meme gitu ya, meme buatan orang Amerika sendiri ya, yang itu kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat karena jalan dia bolong-bolong, banyak gelandangan, banyak pengangguran, kesehatan tidak dijamin, tapi pajaknya disetor ke Israel. Itu pemilu di Amerika itu ibarat memilih antara Baal dengan Molok. Baal dan Molok itu semuanya sama-sama sesembahan yang kemarin dibakar di Iran itu loh, yang bertanduk, terus ada ekornya, terus telanjang dan lain sebagainya. Jadi pemilu di sistem yang di sistem yang memelihara sekulerisme itu tadi, itu ya milih antara Baal sama Molok, keduanya sama saja, hanya berbeda status quo. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian tadi pemahamannya dan harapannya tentang apa yang disampaikan, dan sebenarnya ini merupakan opini yang kita semua memang perlu mencari hal kebenaran supaya kita dalam berpikir kita tidak salah gitu ya. Selain manusia untuk membagikan apa yang disebut dengan kebenaran, bagaimana kita harus mengelola menggunakan pemikiran kita, pendengaran kita, mata kita, supaya kita tidak tersesat. Baik, selanjutnya silakan ada yang mau disampaikan Pak Dimas. Waalaikumsalam. Saya mungkin nanya dari ke Mas Faisal itu ya, terkait Amerika yang punya fasenya dengan perang Iran sekarang ini. Ini kan sempat bahasnya kan cukup menarik gitu ya. Dimana di Amerika itu ternyata itu di kalangan militan ya, di kemudian perang termasuk menteri perang menteri itu menarasikan perangnya sebagai perang apokaliptik, perang akhir zaman. Armageddon itu Apokalips. saya mulai di Amerika yang seperti itu tuh, itu bisa seperti itu loh, menarasikan Armageddon. Bayangkan itu jadi Indonesia kayak ini mau mati kita harus berumahnya langsung kontras tadi gitu. Fenomena ini dan itu bersambut dengan kaitan lu bilang ini adalah hitam yang Mesias itu. Ini narasi ini apakah ini ya
dan ini pertanyaan bersama ya. Iya, Tapi ulama Islam tuh nggak ada sama sekali di Betul. Betul. Ini kan sama satu ulama Islam gitu. Iya, iya, iya. Kenapa itu ulama itu apa ya? Kenapa gitu? Betul, betul. Mohon izin. Iya, monggo. Nggih. Nggih, menarik sekali Mas Dimas ya. Jadi yang pertama begini. Kenapa kok kita itu jarang banget didekatkan dengan bahasan-bahasan seperti itu? Kalau jawaban saya, kita itu sebenarnya sudah mengalami sehari-hari, tetapi ya itu tadi belum di-unlock. Contoh gini, apa ya? Di negara X misalnya, saya nggak mau bilang Indonesia ya, nanti kena semprit. Di Konoha itu ya, di Konoha, orang biar bisa menduduki jabatan elit itu ritualnya gimana? Ritual itu bukan soal kelenek tok ya, tapi step-stepnya itu harus gimana? Syarat. Lah kan dia harus ada pertemuan rahasia dengan pemodal, harus ada dekat dengan siapa, sepuluh nuwun, sowan, silaturahmi ke siapa, kan itu baru bisa posisi elit gitu kan. Nah, bayangkan di dunia ini untuk bisa posisi seperti Trump, Netanyahu itu ritualnya seperti apa? Nah, itu yang kadang-kadang kita naif melihat hal-hal seperti itu hanya dari yang nampak, hanya yang dikasih mata. Oh, ini pemilu, oh ini kampanyenya model begini, oh ini dari partai ini visinya ini, terus basis masanya di sini, tapi kita tidak melihat ritual-ritual di balik itu semua itu ada apa. Nah, kembali lagi soal bagaimana narasi Amerika sekarang sudah terang-terangan bahwa ini perang soal mesianik, soal Armageddon, soal apokaliptik, dan sesuai menyambut eskatologi akhir zaman dan sebagainya. Kalau buat saya sebenarnya ini bukan hal baru, tapi sekali lagi ini luput dari pengamatan kita, Mas Dimas. Kalau teman-teman semua melihat mata uang $1 Amerika yang bahkan sudah ada sejak 1776, itu tatanan dunia belum seperti sekarang, belum ada negara bangsa, baru ada beberapa di Eropa karena setelah mereka memerdekakan diri dari Romawi. Itu sudah jelas bahwasanya ada segitiga, the all seeing eye, mata satu, tulisannya Novus Ordo Seclorum, tatanan dunia kita, itu tatanan dunia baru kita. Nah, kemudian artinya apa? Artinya ketika kita sebagai umat Islam itu kan sebenarnya sudah diperingatkan dan sudah ada pengetahuan itu sejak lama bahwasanya ada satu hal yang sudah dibicarakan oleh rasul-rasul terdahulu, tetapi belum secara jelas menggambarkan ciri khas siapa itu Mesias palsu kan gitu. Nah, itu ya Dajjal itu matanya satu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya di pengetahuan kita itu sudah lengkap, tapi entah kenapa kita itu selalu naif ya untuk membahas itu. Nah, saya menyambung dengan yang tadi dijelaskan Pak Nur Islami bahwasanya sejak 1919 LBB itu lahir. LBB itu kan berusaha menyongsong tatanan dunia baru setelah negara agama itu berakhir. Makanya namanya Liga Bangsa-Bangsa, bukan Liga Agama kan. Liga Bangsa-Bangsa, terus kemudian gagal. Karena apa kok gagal? Karena negara-negara waktu itu, koloni-koloni waktu itu belum semuanya mau melepaskan koloninya. Seperti Belanda belum mau melepaskan Indonesia. Berarti tatanan itu kan belum berhasil kan. Akhirnya Amerika itu ngebom atom Jepang. Akhirnya disepakatilah ketika itu ada self-determination negara menurut sendiri. Nah, dari situlah itu cara berpikir kita itu menjadi, kalau dulu itu basisnya itu agama, sekarang basisnya itu bangsa. Artinya kalau ada bangsa yang berpikir secara fundamental ya, nih berpikir tentang ini ayat akhir zaman gini-gini Aneh. ini cocok logi ini kita sudah nggak relevan lagi ini jadi hal-hal seperti itu ketika dipupuk secara perlahan maka akan menghasilkan suatu kecenderungan atau kebiasaan bahwasanya ya itulah mengapa mereka yang mengetahui itu justru orang-orang yang ibaratnya itu menyuruh kita seperti ini gitu loh. Mereka menyuruh kita melupakan agama, sementara mereka sendiri semakin mempelajari eskatologi agama mereka. Ini kan tadi Pak Nur Islami bilang bahwasanya agama itu sudah diganti dengan sekuler yang dalam hal ini diwakili oleh bangsa. Jadi seminimal mungkin agama itu dibatasi hanya untuk hal-hal yang sifatnya terindra, itu tadi sholat, zakat, puasa, haji. Yang nggak terindra misalnya apa? Ya soal
apa namanya Politik. politik, hukum tadi Pak Nur Islami sudah menyampaikan hubungan internasional dalam Islam itu karena hubungan dagang dan hubungan perang. Nah, hubungan dagang itu adalah pada siapapun yang dia tidak memerangi. Hubungan perang adalah pada yang dia memerangi. Nah, jelas kalau dia mesianik apa false messiah mata satu dajjal itu kan sebenarnya sikap kita itu sebenarnya sudah jelas harus seperti apa. Gitu. Mau bisa di Sudah, terima kasih. kira-kira ada Iya. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya sudah dari awal ini kita sudah diberi informasi atau maklumat atas apa yang akan terjadi, terus apa rencana mereka untuk dunia ini gitu ya. Cuman kita memang kadang abai atau kurang peduli gitu. Bahkan kita sendiri sebagai umat muslim itu masih banyak sekali ya masih enggan untuk belajar mempelajari agama ini secara kafah gitu ya. Secara konkret lengkap mulai dari hubungan diri kita dengan Allah, hubungan dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita dengan manusia lain. Dan itu kalau kita pelajari, itu saya pernah berpikir bahwa umur kita sebenarnya nggak cukup untuk belajar semuanya gitu. Iya. Nah, kalau sampai segitunya pun, toh kita masih ganti itu apa ya kalau bisa dikatakan, kalau jawabannya kayak salah diri kayak dulu, kita ada diberi peringatan, kita diberi kesempatan, kok kita tidak mau gitu. Dan ini kalau misalnya kita mau belajar itu, dan kita ini sebenarnya sudah siap gitu. Karena apa? Musuh umat Islam ini sebenarnya mereka juga serius gitu dalam menggagalkan atau mencegah umat Islam ini bersatu dan berdiri. Gitu. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit. Ada yang dijelaskan closing statement here. Baik, ini karena udah mendekati waktu maghrib, silakan Rasul untuk closing statement. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi closing statement saya ya bahwa kita masih punya tugas yang berat, yaitu mendakwahkan pemahaman atau pengetahuan yang akhir-akhir ini tidak banyak diketahui oleh umat Islam. Seperti masalah ajaran Islam, ajaran jihad, ajaran dakwah ya. Bagaimana kita menegakkan syariat Allah secara komplit ya. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara. Jadi kalau kita misalnya mau melepaskan diri daripada BOP, itu adalah kedaulatan negara, sovereignty kita. Jadi kita selama ini kata kunci kita adalah kembali ya kepada syariat Islam. Itu kalau saya sudah syariat Islam yang kafah. Kalau sudah kembali ke itu sudah nggak ada yang bisa melawan. Dulu zamannya Rasulullah seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya mengutip dari Quran surat Al-Asr ya, bahwasanya makna yang bisa kita ambil adalah sebisa mungkin itu kita tidak menjadi umat yang merugi. Nah, merugi itu salah satunya apa? Yang terjadi hari ini lebih buruk dari kemarin, dan yang terjadi besok itu lebih buruk dari hari ini. Maka bagaimana biar kita itu tidak merugi? Nah, tentunya kita itu menjadi nilai tambah gitu loh bagi dakwah Islam yang sifatnya itu bukan hanya soal ibadah, tetapi juga soal akhlak dan soal muamalah. Nah, kita bisa mungkin mengisi ruang-ruang publik dan dengan dosis yang sesuai dengan lawan interaksi kita, bahwasanya tujuan kita adalah memahamkan umat, memahamkan bahkan bukan cuma umat kalau saya memahamkan publik. Nah, ini kebetulan sedikit saja saya cerita. Jadi kebetulan di tempat saya itu ada 6 orang dosen hubungan internasional sama, dan 2 orang ini saudara kita itu beragama Katolik. Dan sejauh interaksi yang saya bangun dengan beliau-beliau, kita itu menjadi terbangun gitu loh, bahwasanya apa ya, Islam itu tidak susah untuk disampaikan sebenarnya. Dan mereka pun menerima dalam konteks, ya ini solusi untuk politik kita yang kacau balau hari ini. Walaupun secara akidah, secara apa, tetap ya, apa namanya, itu tidak bagi saya pribadi ya, itu tidak menjadi hal yang esensial untuk saya akses, saya address, saya tangani. Tetapi secara pemikiran setidaknya apa namanya, Islam itu punya ide, kita sebarkan Islam itu punya gagasan, punya solusi untuk dunia yang sedang kacau balau ini tadi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Reza dan Pak Nur Islami yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini, dan semoga apa yang kita diskusikan ini menambahkan wawasan kita dan jadikan kita untuk mempertebal pengetahuan kita dan semakin menguatkan keyakinan kita untuk berdiri di sisi Allah membela kebenaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Tadi kesimpulannya adalah yang pertama adalah dakwah. Terus yang kedua, kita lebih serius ya dalam memperjuangkan Islam ini. Kalau tadi saya jelaskan bahwa yang itu percaya, yakin bahwa Islam ini bisa jadi solusi untuk negara-negara dan dunia saat ini sudah harus kalau non muslim aja sudah setuju, dan kita ini sebagai umat muslim mestinya harusnya sangat-sangat setuju. Dan pertanyaannya, di bulan sosial itu masih banyak orang yang tak muslim, tapi malah ketika kita baca diskusi soal semacam ini malah menolak atau malah istilahnya membenci dan sebagainya. Jadi kayak sama untuk dakwah kita berikan dan di kita. Baik, saya kira dalam waktu kemarin kita tutup dulu dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, kepada produser dan Mas Reza. Sampai jumpa di momen yang lain dan kita bisa lanjutkan di acara-acara LBH selanjutnya. Dari saya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada MC Mas. Baik. Panjenengan rumah di mana? Rumah di Bangun Tapan. Oh, dulu lumayan Jauh ya. Lumayan jauh. Iya, Kalau sini kalau ke Iya. kampus dekat. Kalau ke sini jauh. Baik, alhamdulillah dengan itu di akhirnya forum diskusi kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas narasumber yang sudah mengisi forum diskusi kita pada hari ini, Pak Islami dan juga Mas Reza. Satu juga Pak Widodo yang telah memimpin dan mempersamai diskusi kita hari ini sebagai moderator. Selanjutnya akan ada sedikit cindera mata dari LBH Berita Umat untuk diberikan. Mohon izin untuk Mas Pak Agung sesuatu memberikan kepada narasumber dan mohon narasumber kalau Pak terima kasih. Oh, iya. Matur nuwun. Iya, makasih. Iya. Oh, gak kelihatan benernya. Apa gitu? Oke. Iya. Apa Mas? Mas. Iya. Ini dulu nih. Oh, ini boleh foto dulu, Pak? Oh, Iya. ini. Ya. Oh, ya. Oke, sekarang main lain. Iya lah. Semuanya. Selanjutnya kita tutup juga dengan foto bersama ke depan dan mereka akan melihat kalian jawab terus ya. Oh, iya. Rangun sumpah. Oh, lingkar. Enggak apa-apa. Iya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh. 1, 2. Oh, ngapal ya. Iya. Iya, 1, 2, 3, kanan. Oke. Ya, makasih ya Pak ya. Makasih ya Mas. Makasih. Iya. Untuk kita buka puasa. Makasih.